Berbagi suka duka, walau kita sama, saling mencinta. Bila di sana di depan kita tirai menghalang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Firman, menyatakan meski pihaknya telah berupaya keras untuk menangani sampah-sampah yang ada di Kota Palu, namun hasilnya belum maksimal. Sampah selalu menjadi permasalahan di daerah perkotaan. Begitu pula di Kota Palu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan serius. Bagaimana permasalahan sampah di Kota Palu? Untuk membahasnya, berikut hasil investigasi tim pengumpul keterangan kelompok 3. Dikutip dari kabar Selebes, menilik masalah sampah yang kian pelik di Kota Palu. Oknum yang terlibat di dalamnya yaitu oknum pemerintah dan oknum masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam proses membuang sampah menyebabkan sampah di Kota Palu semakin banyak, serta kurangnya inisiatif pemerintah untuk menambah sumber daya, baik itu tentang petugas kesehatan yang mengangkut sampah ataupun sarana dan prasarana yang disediakan. Jadi, untuk penanganan sampah di Kota Palu perlu diadakan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat guna menekan atau menurunkan produksi sampah di Kota Palu. Bicara soal sampah, mari kita lihat aras nasional. Ancaman sampah secara nasional itu menurut penjelasan dari Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jati Wijaksono, mengatakan bahwa saat ini sampah dominan di Indonesia itu berasal dari sisa makanan dan tumbuhan, itu tercatat sekitar 50%. Kemudian headline lainnya lagi pada berita menurut penulis bernama Ambari, dikatakan bahwa laut Indonesia sekarang ini dalam ancaman sampah medis COVID-19. Menurutnya, sampah yang dihasilkan saat ini berasal dari pusat pelayanan medis dan atau dari rumah tangga. Peningkatan ini diantaranya sampah medis terutama plastik mengancam ekosistem laut dan pesisir yang ada di Nusantara. Hal ini disebabkan karena sampah medis sebagian besar mengalir dan masuk ke perairan dan laut. Salah satu contoh misalnya di ibu kota Indonesia, Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa sampah itu mengalir masuk ke Teluk Jakarta melalui sungai-sungai yang ada di ibu kota negara. Kemudian bagaimana dengan tetangga kita? Di Sulawesi Tenggara kemarin dihebohkan dengan kematian paus sperma yang terdampar di perairan Wakatobi. Berdasarkan hasil pembedahan di dalam perut ikan paus tersebut yang ukurannya 9,6 meter, ditemukan sampah plastik seberat 5,9 kg. Ini berarti bahwa hampir sebagian besar ikan-ikan paus yang berada di perairan tersebut memakan sampah-sampah yang sudah tercemar dari daratan yang masuk ke lautan. Kemudian bagaimana dengan Palu sendiri sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah? Bagaimana dengan Palu? Mari kita lihat bersama data-datanya. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kabar Selebes, dikatakan bahwa selama tahun 2020 saja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa atau mencatat sampah yang dihasilkan oleh Kota Palu sendiri
itu sebanyak 228 ton atau 228 meter kubik. Anda bayangkan saja itu. Kemudian ini lagi diperburuk dengan Palu sejak proses penilaian atau program penilaian penghargaan kota terbersih. Justru kota Palu masuk ke dalam deretan kota-kota ukuran sedang yang kotor di Indonesia. Selanjutnya, ancaman lain itu disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dia mencatat bahwa sampai saat ini setiap hari kota Palu itu menghasilkan sampah sebanyak 117 ton per hari, di mana 30% adalah sampah plastik dan sisanya adalah sampah-sampah limbah rumah tangga. Menurut saya, ini adalah sebuah ancaman bagi Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya ibu kotanya sebagai cerminan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana caranya? Ya, yang pasti inilah ancaman yang kita akan rasakan bersama-sama jika tidak cepat ditangani. Dari sini kami menyampaikan terima kasih. Wassalam. Menilik masalah sampah di Kota Palu yang kian pelik. Kejadian ini diambil dari lokasi tempat pembuangan akhir di Kelurahan Kawatuna, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam. Permasalahan sampah di Kota Palu harus menjadi prioritas bagi pemerintah bahkan masyarakat untuk segera ditindaklanjuti. Permasalahan sampah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membudayakan buang sampah pada tempatnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mengakui bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan dalam membuang sampah, sehingga masyarakat yang ada membuang sampah dengan sembarangan. Yang kedua adalah bak-bak sampah tidak berfungsi dengan baik. Bahkan ada bak-bak sampah yang telah dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah armada pengangkut sampah Kota Palu sudah termakan usia, sehingga mereka tidak dapat bekerja dengan maksimal. Itulah hal-hal yang menyebabkan permasalahan sampah di Kota Palu sulit untuk teratasi. Sekian dan selamat malam. Ya, masalah sampah yang kian pelik ini utamanya atau apa masalahnya, mengapa masalah ini ada, yaitu timbul dari kesadaran masyarakat. Sudah ada 47 unit TPS tempat pembuangan sampah, baknya sudah lengkap, ditambah lagi mobil beroperasi mulai jam 6 sampai jam 6 pagi, 18.00 sampai jam 6 pagi. Tetapi masih banyak sampah yang kita temukan di wilayah itu berserakan di mana-mana. Yang terjadi pada bak pembuangan sampah itu bukan digunakan untuk membuang sampah, tetapi malah diambil, dipotong dan dijadikan dijual sebagai besi bekas. Nah, ini kesadaran masyarakat untuk menggunakan ataupun membuang pada tempatnya itu sangat minim. Ya, demikian sedikit penjelasan kelompok kami mengenai peliknya masalah sampah di Kota Palu. Sekian dan terima kasih.